Tapi judul dari kajian kita adalah 4 pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan benak dan hati kita, dan bagaimana Quran ketika menjawab Quran. Nah, itulah yang ingin saya bagi. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi tentang satu masalah, yaitu adalah ada 4 perkara yang sering kita bertanya-tanya dalam diri kita tanpa kita menyadari pertanyaan itu apabila pernah kita miliki ternyata sudah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa sih 4 pertanyaan yang pernah kita dapatkan Ustadz dan ternyata jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran? 4 pertanyaan itu kira-kira begini, Bu. Yang pertama, sering nggak kita pernah berpikir, kenapa ya ada orang itu kok hidupnya belangsakan, hidupnya dirudung dengan banyak kesulitan, padahal dia memiliki banyak kelebihan yang harusnya posisi hidupnya tidak berada pada posisi itu. Harusnya dia itu mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi daripada posisi yang sekarang dia tempatin. Tetapi walaupun dengan kelebihan yang dia miliki dan keistimewaan yang banyak dia dapatkan, tetapi hidupnya itu selalu dirudung dari satu kesulitan menuju kepada kesulitan. Kenapa ya kualitas hidup kita tidak pernah menjadi baik, padahal kita punya variabel dan punya banyak sekali perangkat untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik? Itu kenapa? Dan itu kita pengen bahas, itu kenapa ya? Kadang-kadang kita sering mendapati dan menjumpai ada orang gitu, orangnya pinter gitu, logikanya main, kemampuan bahasanya juga bagus gitu, tapi ternyata juga kehidupannya juga di situ-situ aja. Kenapa masalah itu bisa dia dapatkan di situ saja? Ada apa dengan dirinya kok sampai kehidupannya tidak bisa menjadi lebih baik? Pernah kita jumpai itu di keluarga besar kita, pernah jumpai kita mungkin pada suami kita, suami saya itu pinter tapi kok segitu-segitu aja ya. Kenapa ya hidupnya itu kok nggak pernah lancar? Maka kalau kita pernah bertanya itu, pastikan jawaban dari pertanyaan itu sudah ada di dalam yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, Ibu mungkin pernah melihat ada orang yang pintar, IP-nya hampir 4, kemampuan bahasanya bagus banget, logikanya main Ibu, orangnya ulet, tekun, tapi hidupnya di situ-situ saja dan tidak pernah meranjak dan tidak pernah merambah kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kenapa? Karena ibarat kata bahwasanya harusnya orang dengan keistimewaan sifat yang dia miliki dan karakternya harusnya itu lebih tinggi. Saya pernah mendapati ada satu keluarga pintar semuanya, bahkan yang paling pintar itu yang paling tua, semuanya sekolah di luar negeri. Tapi ternyata kakaknya yang paling tertua itu yang paling pintar menurut pengakuan adik-adiknya, hidupnya itu malah justru biasa dibandingkan adik-adiknya. Saya mengatakan ini bukan masalah materi loh ya, tapi kemudahan, mungkin masalah dengan anaknya, kemudian ada masalah dengan cucunya dan lain sebagainya, itu tidak pernah selesai. Kalau saya nggak bicarakan materi, tapi masalah keberkahan hidup. Dan itu kemudian sering kita jumpai pada diri kita. Kadang-kadang suami kita ini mentok gitu loh urusan kebaikannya. Dia ngomong, saya sudah nyoba ini kok mentok, nyoba ini mentok, ini kenapa sih? Dan kadang-kadang ibu mendapati tempat curhat dari sang suami tanpa ibu tahu bagaimana bisa untuk menjawab atas mentoknya urusan yang dihadapi suami kita. Makanya kalau kita punya pertanyaan yang pertama ini, ayo kita jawab bareng-bareng untuk diri saya dan untuk semuanya. Apa sih jawaban dari pertanyaan kita dalam masalah ini supaya kita paham, supaya kita ngerti. Jadi kalau anak kita nanti tiba-tiba mentok, ada keponakan kita hidupnya mentok, orang Betawi bilang belangsakan hidupnya, walaupun kaya tapi belangsakan hidupnya, ada aja masalah yang tidak pernah selesai dalam hidupnya itu, pastikan ya kita harus ngerti jawabannya itu apa. Dan jawabannya ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang ke-15. Surat ke-15 ayat ke-15 surat Al-Ahqaf. Jangan tanya lagi setelah ini. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah menyampaikan pada ayat yang pertama, pada ayat ini Allah menyampaikan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ternyata jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu adalah terletak
Kalau kita mendapati ada kehidupan kita yang tidak beres, atau ada kehidupan kita yang tidak sebagaimana semestinya ketika urusan kita ini tidak pernah kemudian beres dan gampang, pastikan ya, ketika tidak beresnya kehidupan kita dan tidak berkualitasnya kehidupan kita, dipastikan bahwasanya saat itu hubungan kita dengan orang tua itu pasti sedang tidak beres. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kemudian beliau itu berkata, Ibnu Abbas itu berkata, ibu, apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu mengatakan, sesungguhnya syukurnya manusia kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sejengkal syukurnya dia kepada Allah kalau kemudian dia tidak bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya. Air yang harus dibalas itu air susu, keringat yang harus dibalas itu keringatnya ayah. Kalau kemudian ada seseorang yang tidak mampu membalas air susunya ibu dan tidak membalas keringatnya bapak, wallahi syukurnya tidak akan diterima. Dan kalau syukur itu sudah tidak diterima, ibu bisa bayangkan dan ibu bisa korelasikan dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah termasuk kufur nikmat itu. Lu kok kufur nikmat Ustaz? Lah iya, syukurmu nggak diterima kok. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, harusnya ngerti ibu. Jadi kalau ritme kehidupan seseorang itu ternyata ada masalah dalam kehidupan dia, tidak ada perkara yang paling dia harus perhatikan dan harus dia evaluasi pertama, kecuali dia harus mengevaluasi kehidupan dia bersama orang tuanya. Kalau di situ beres, urusan lain itu insya Allah beres. Tapi kalau di situ tidak beres hidupnya, pasti urusan yang lain itu tidak beres. Tidak ada orang yang paling berhak dengan kehidupan kita kecuali orang tua kita ibu. Saking besarnya orang tua itu memiliki saya, memiliki kemudian suaminya ibu. Maaf ya, sampai-sampai kemudian kalau saya dibunuh sama orang tua saya tidak bisa dikisos. Loh kok nggak bisa Ustaz? Ya karena mereka lah kemudian saya ada dengan izin Allah. Kalau mereka mengambilnya dosa besar, tapi dia tidak bisa dikisos ulang. Kenapa? Dialah menggenggam kehidupan kita. Makanya sampai kita kemudian menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anta wa maluka li abika, lu kamu itu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi ibarat kata ketika saya jalan tiba-tiba saya ditelepon bapak saya nanya, tabungan kamu berapa nak? 80 M pak. Contoh, nggak usah dikomentari, aminkan aja ustadznya punya banyak harta. Ya, kameramen ayo aminkan saya. Kemudian saya 80 M, kemudian bapak saya bilang gitu kepada saya, 80 M tolong dalam sepekan ini dikirimkan ke bapak lagi perlu pengen bangun masjid, itu habis 60 M. Saya walaupun marah sungut-sungut, saya harus nyerahkan itu uang itu. Dan kalau saya tidak nyerahkan, mungkin secara syariat, mungkin secara adat mungkin dibenarkan, tapi secara syariat tidak dibenarkan. Kenapa? Semuanya itu adalah kemudian yang menggenggamnya adalah orang tua. Walaupun kita yakin tidak ada orang tua yang kayak gitu. Kenapa mereka tega makan empedu supaya anaknya makan hati? Jadi disitulah kita paham, itulah besarnya kedudukan. Makanya ketika kita kemudian mendapati perkataan Rasulullah, tidak ada perkataan yang paling jelas kecuali perkataan yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Nabi SAW mengatakan, tidak ada loh kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat, kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya maaf ya ibu, kalau ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, itu balasan dari apa yang dia perlakukan kepada bapak dan ibunya. Allah kasih kemudahan itu di dunia sebelum nanti kebaikan itu dibalas oleh Allah secara sempurna di akhirat. Dan tidak ada satu posisi dalam kehidupan ini yang Allah samakan antara orang kafir dengan orang muslim, satu posisi yang sama kecuali ketika mereka menjadi orang tua. Ibu kalau punya tetangga muslim ataupun kafir, dibedakan itu sama Allah. Bagaimana kita berinteraksi kepada mereka? Kepada tetangga yang muslim beda dengan interaksi kita kepada tetangga yang kafir. Kalau ibu ada pedagang yang satu muslim, yang satu non muslim, beda ibu pelakuannya, mendahulukan pedagang muslim lebih didahulukan daripada mendahulukan pedagang kafir. Tapi ada satu posisi ketika mereka itu dalam posisi yang sama. Kapan itu? Ketika mereka menjadi orang tua. Kalaupun mereka kemudian kafir sekalipun, kedudukannya tetap disamakan oleh Allah sebagaimana kedudukan orang tua yang mukmin, karena zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan air susu dan keringat itu adalah Allah. Dulu
Makanya sampai Wahab bin Munabbih, salah satu ulama salaf itu berkata, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun loh yang kemudian dia hormat kepada orang tuanya, Allah kasih dia dengan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana hormatnya dia dulu kepada orang tuanya. Siapapun yang tidak pernah hormat kepada orang tuanya, Allah kasihkan dia dengan anak yang tidak pernah hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Jadi maaf kata ini kalau kita jumpai ada orang yang kemudian dia itu anaknya nggak pernah ngobrol sama dia gitu, persis itu mungkin orang tuanya, mungkin dulu dia tidak pernah ngobrol sama orang tuanya. Allah kasihkan anak yang sama persis memperlakukan ia sebagaimana dulu perlakuan dia kepada orang tuanya. Jadi kalau ibu tiba-tiba dapetin anak ibu kok perhitungan sama ibu, baru ngasih 1 juta udah ngomong 1 jutanya tidak terlalu berarti, tapi omongannya itu loh yang tidak enak. Ini bu 1 juta bu, habis ini yang ini ya bu ya, saya sudah keluar banyak nih bulan ini, misal kira-kira 1 jutanya kerasa enak nggak bu itu? Maka kemudian ketika kita mendapati itu, jangan buru-buru nyalahin anak kita ibu. Maaf loh, bisa jadi itu merupakan buah yang sama persis sebagaimana dulu kita tidak sengaja pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Allah bayar, Allah ganti cash dan kontan, Allah kirimkan anak yang sama persis memperlakukan ibu kayak gitu sebagaimana dulu kita pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Makanya inilah perkara yang kemudian menjadikan kita paham ibu. Kalau kemudian kita ngelihat teman kakak kita, adik kita, teman sahabat kita, kok urusannya kemudian banyak berantakan, ngomong sama dia, kapan terakhir kemudian kamu itu bersama dengan orang tuamu? Kapan terakhir kamu kemudian duduk ngobrol dengan orang tuamu? Kapan kamu berbuat baik sama mereka? Karena apa? Siapapun yang merapikan hubungan dia dengan orang tua, wallahi Allah pasti akan merapikan hidupnya. Karena kualitas hidup kita itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada bapak dan ibunya. Maaf loh ibu, sampai urusan jihad saja tidak bisa nyelamatin orang itu masuk surga kalau dia durhaka sama orang tua. Ibu pernah kan baca sebuah hadis ya, ada sebuah tempat itu di surga itu. Tempat itu kemudian di depan surga, di atas neraka. Tempat untuk siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, tempat itu diperuntukkan bagi mereka yang mati syahid ketika membela kalimat Allah, tapi sembari dia syahid kemudian dia durhaka sama orang tuanya. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa tidak bisa masuk neraka? Karena sesungguhnya darah yang pernah menetes membela kalimat Allah itu diharamkan api neraka untuk membakarnya. Tapi dia juga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena pintunya surga tidak pernah dilewati sama anak yang tidak pernah mendapatkan ridho orang tuanya. Loh, sampai urusan jihad aja lu tidak bisa nyelamatin itu kalau orang itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Makanya betul itu kata ulama salaf itu, kalau kita sudah dapetin ada seseorang anak gitu sudah menghujat ibunya, ngomongin keburukan ibunya, aduh ibu, sudahlah jauh-jauh dari orang semacam itu. Ruwet hidup kita nanti bersama dengan orang yang semacam itu. Allah aja tidak memasukkan gampang ke surga kok, walaupun dia mati syahid sekalipun. Padahal di antara orang yang paling dicintai oleh Allah setelah derajat kenabian itu siapa? Orang yang mati syahid yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun ketika disertai dengan durhakanya dia kepada orang tua, Allah tahan dulu di depan pintu surga sampai nanti Allah akan memberikan keputusan dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak main-main itu. Makanya kalau ibu mendapati suaminya ada yang cerita sama ibu gitu, mah kenapa ya urusan saya kok gini-gini gitu, ibu sampaikan itu. Jadilah partner akhirat yang baik untuk suaminya, berkata, kapan terakhir mas nelpon bapak? Kapan terakhir nelpon ibu? Dan tidak perlu cemburu sama mertua itu ibu. Karena bagaimanapun mereka itu, merekalah yang memiliki suami kita. Nanti kalau ibu sabar, mungkin yang membalasnya bukan orang tua dengan kebaikan ibu, yang membalasnya nanti Allah kirimkan anak-anak yang kemudian akan mendapatkan pasangan dari pasangan anaknya ibu dengan kondisi yang sabar sebagaimana dulu sabarnya ibu sama mertua. Saya tidak mengatakan semua mertua itu ideal, enggak lah. Mungkin ada yang usil, mungkin ada yang orangnya begini dan begitu. Saya kan mengatakan, karena kadang-kadang kan kita ini mencari pembenaran gitu loh. Orang tua saya begini-begini, Ustaz, sabarlah ibu. Tapi orang tua saya begini dan begitu, sabar. Nanti Allah akan kirimkan itu pasangan untuk anak-anak kita yang kemudian selalu bersabar menghadapi kita sebagaimana dulu kita sabar menghadapi mertua kita.
Makanya maaf nih kalau ada suami kita kok urusannya itu kemudian tidak beres-beres gitu, pastikan itu ngomong kepadanya dengan baik-baik. Kapan mas kamu terakhir itu kemudian bersama bapak? Kapan kamu terakhir itu kemudian sama ibu? Kamu punya harta yang banyak, kapan terakhir kamu ngajak mereka umroh? Kapan kemudian kamu sengaja untuk pulang 2 hari selain dari Idul Fitri supaya bersama mereka? Ibu kan sudah punya Sabtu Ahad setiap pekan. Sekali-kali 2 bulan sekali biarlah pulang bersama orang tuanya. Ada waktunya anak itu bersama orang tuanya supaya dia ngerti jalan surganya, ibu.